Baby blue. Seru banget ngeliat kedekatan kalian. Mas, asli. Adem liatnya. Gimana sayang? Kamu udah makan? Udah. Kamu udah? Udah. Bentar. Mbak, udah jam segini aku kayaknya harus balik ke kantor juga deh. Ya udah, ini aku juga mau pergi yoga buat kehamilan dulu sama Selingga habis ini. Ya aku juga harus buru-buru balik ke rumah ini. Tadi aku izin sama bapak sama ibu, izin sakit biar bisa bolos ke gereja Cinten. Parah. Sekali-sekali. Oh, ya udah nggak apa-apa. Udah. Ya udah, oke. Kalau gitu aku pamit ya. Oke, Mbak. Ya udah. Mbak, Salim. Udah. Mas juga. Ya. Hati-hati ya. Ya. Hati. Mbak, kalau misalnya Mbak ini tahu dia itu keturunan Puspanegoro, dia bakal ninggalin keluarga kita nggak ya? Aku juga nggak tahu, Wit. Tapi yang jelas, kalau Mbak Rini sampai tahu kenyataan itu, pasti itu bakal berat banget buat dia. Iya sih. Ya tapi semoga aja ya Mbak, ketakutan dan kekhawatiran kita itu nggak pernah terjadi. Amin. Pokoknya semoga yang terbaik. Ya. Mas, Mbak, minta bilnya yuk. Bos, silakan duduk. Gua ada tugas baru buat kalian. Tugas? Tugas apa, Bos? Kalian cari orang itu. Namanya Dirza. Kalian culik dia. Sekap. Hajar. Apapun yang bisa kalian lakukan. Yang penting jangan bikin dia mati, oke? Di mana kita cari orang ini, Bos? Biasanya dia ada di Alexandria Apartemen. Dan dia pulang ke The Royal Arjuna Hotel. Kalian bisa ambil dia di tengah jalan. Tapi ingat, jangan sampai ada orang yang lihat. Dan yang paling penting, jangan sampai ada yang tahu kalau ini perintah dari gue, oke? Siap, Bos. Kamu sudah ngerti kok? Bagus. Sekarang kalian bisa jalankan rencana ini. Dan kalian harus kasih dia pelajaran. Kasih dia paham. Biar dia nggak ikut campur urusan gue lagi. Oke? Siap, Bos? Kalian boleh pergi. Permisi, Bos. Nggak boleh ada orang yang bisa seenaknya sama Bara. Nomor Mbak Ari ini masih belum bisa dihubungin ya. Chat yang saya kirim juga masih centang 1. Aduh, kayaknya bener deh kalau nomor saya diblokir. Apa saya datangi Mbak Arini ke rumahnya aja ya? Halo, Dirja. Halo, maaf Ibu, saya mau tanya, apa ada yang bisa saya kerjakan lagi Ibu? Kalau tidak, saya mau izin pamit pulang Ibu. Ya sudah, kamu pulang aja. Saya nggak mau kemana-mana lagi kok. Baik Ibu, terima kasih. Maaf, Dirja. Iya Bu.
Apa benar kamu lagi ada masalah sama Bara? Sepertinya Mas Bara sudah menyampaikan ke Ibu ya. Saya minta maaf Ibu, tapi saya hanya memberikan nasihat. Karena saya merasa sikap Mas Bara sudah kelewatan ke Mbak Arini. Dan dari sikapnya itu pula, itu juga merugikan Ibu. Maka itu Ibu jadi tidak bisa lagi dekat-dekat dengan Mbak Arini. Iya, kamu benar Dirja, saya tahu. Bara itu memang kadang suka kelewat batas anak itu. Tapi lain kali kalau memang kamu tahu Bara buat kesalahan, sebaiknya kamu lapor saja sama saya. Nanti biar saya yang nasehatin dia, saya yang akan mengingatkan Bara. Karena kan memang biar bagaimanapun juga, nah itu kan saya yang membesarkan. Saya itu lebih punya tanggung jawab untuk mengingatkan atau menegur dia. Saya juga tidak mau kamu jadi ikut-ikutan ribut cuman gara-gara masalah ini. Kamu tahu kan wataknya Bara itu seperti apa? Iya Ibu, sekali lagi saya minta maaf atas kelancangan saya. Iya, tidak apa-apa. Saya maklum kok. Tapi lain kali ingat, kamu jangan ulangi lagi. Pokoknya kalau kamu tahu Bara buat salah, lapor saya. Baik, baik Ibu. Ya sudah, terima kasih ya. Kamu boleh pulang. Inggih, terima kasih. Maaf Ibu, sekarang pun saya akan lancang menemui Mbak Arini tanpa sepengetahuan Ibu. Tapi saya nggak bisa diam aja, membiarkan orang-orang salah paham terhadap Ibu. Mbak Arini harus tahu hal yang sebenarnya, kalau ibu kandungnya sudah berkorban begitu besar 30 tahun yang lalu. Saya pesan taksi dulu deh. Mbak, Ya, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? ya kami mau gabung kelas yoga untuk ibu hamil. Oke, boleh. Sebelumnya udah mendaftar? Ini saya ada vouchernya. Nih, Boleh. ini kira-kira masih berlaku nggak ya? Ini teman saya yang kasih. Aku bantu cek dulu vouchernya ya, untuk dilihat tanggalnya apa masih berlaku atau enggak ya. Oke Kak, ini vouchernya masih berlaku dan kebetulan 30 menit lagi ini kita ada kelas yoga. Jadi kakak mau ambil sekarang atau nanti? Oh, gimana Mas? Mau sekarang aja atau gimana? Sekarang aja, kan kita udah ganti baju. Oke, boleh sekarang nih Mbak. Oke baik, saya lanjut pendaftarannya ya. Terima kasih. Untung vouchernya Angel masih ada Mas. Iya. Oke Kak, bisa langsung ke sebelah sana. Oh ya, terima kasih ya. Iya. Selamat siang Ayah Bunda. Apa kabar semuanya? Baik. Syukurlah kalau begitu. Nah, hari ini kita akan mulai yoga prenatal atau yoga hamil. Seperti yang kita semua ketahui bahwa semua ibu hamil menginginkan persalinan yang aman dan nyaman. Dan tentunya didampingi oleh suami tercinta. Nah, sesuai dengan namanya, yoga ini dilakukan bersama dengan pasangan. Manfaatnya tentu saja banyak. Selain membuat tubuh ibu sehat, ayah juga bisa membantu ibu mengingat gerakan dan pernafasan yoga saat persalinan nanti. Baik, Ayah Bunda, bisa kita mulai sekarang ya. Silakan duduk saling berhadapan. Kita mulai atur nafas terlebih dulu. Lutut masing-masing saling menempel. Lalu letakkan tangan kanan masing-masing ke dada pasangannya. Seperti ini. Lalu tangan kirinya pegang ke perut bunda. Tangan kiri ayah juga boleh pegang ke perut bunda ya. Mulai atur nafas perlahan. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Bernafas pelan dan teratur, sambil perlahan pejamkan mata dengan lembut. Atur nafas dengan lebih tenang,
sambil berkata dalam hati ke adik bayi, "Dek, Mama dan Papa hari ini latihan yoga. Bantu lahiran dengan lancar dan nyaman ya, Nak." Baby Bun, hari ini Mama dan Papa latihan yoga. Sehat selalu ya, Nak. Dan lahirlah nanti dengan sehat dan lancar. Mama dan Papa akan menyambut kehadiran kamu dengan rasa bahagia. Oke, kembali buka matanya. Terima kasih ya, Mas. Udah selalu ada buat aku dan Baby Bun. Semoga kita akan selalu bersama sampai maut yang memisahkan. I love you, Papa Bun. I love you too, Mama Bun. Sebaiknya saya sekarang langsung ke rumah Mbak Arini. Kalau ada kesempatan untuk ketemu, saya bisa langsung menemuinya. Saya nggak bisa diam aja melihat kesehatan ibu yang makin hari makin menurun. Untung saat menyelidiki Mbak Arini, saya juga sudah mendapatkan alamatnya. Jadi saya bisa ke sana langsung hari ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka mepet mobil saya ya? Jangan-jangan mereka mau merampok. Jadi kita berhenti aja, Pak, biar saya urus. Tapi mereka berdua, Pak. Terus Bapak gimana? Udah, nggak apa-apa, kita minggir aja. Baik, Pak. Udah, Pak, biar saya yang turun. Bapak di sini aja ya. Tapi Bapak hati-hati ya. Ada apa ini, Mas? Perhitungan sama lo. Perhitungan apa ya? Saya nggak ada masalah dengan mas-mas ini. Karena lu udah lancang ikut urusan orang lain. Pasti mereka orang suruhan Mas Bara. Benar-benar pengecut. Beraninya main kroyok. Ayo maju lagi sini. Orang yang namanya Dirja udah jalan dari apartemen. Kita mau hajar dia sekarang. Ini kan chat 15 menit yang lalu. Pasti sekarang Dirja sudah babak belur. Dan dia pasti minta ampun. Pak Dirja. Orang suruhan kamu kabur. Harusnya kamu cari yang lebih kuat, Bara. Kurang ajar kamu, Dirja. Saya nggak akan. Kalau kamu lakukan ini sekali lagi, saya pastikan
kamu berurusan dengan polisi. Ada tato ular, Pak. Tato ular? Aku lihat di tangan mereka. Aku punya tato ular. Pokoknya gue gak bisa diem aja. Gue harus bergerak sekarang. Lebih baik gue lapor ke polisi kalau Langit udah sadar dan ngasih petunjuk baru. Yaitu tato ular yang dimiliki salah satu pelaku kebakaran itu. Kenapa? Kok kamu kayak gitu? Mau kemana? Ma, aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Ya, Ma, aku mau ke kantor polisi. Aku mau bilang kalau Langit udah sadar dan ada kesaksian baru dari Langit tentang pelaku kebakaran itu. Jadi Langit ngeliat pelaku kebakaran itu, yang membakar itu? Ya, Ma. Makanya aku mau buru-buru ke kantor polisi. Mau kasih tahu tentang petunjuk baru itu. Yaudah, oke. Langit bilang kalau dia lihat salah satu pelakunya tuh ada tato ular di tangannya. Yaudah, kalau gitu kamu lapor deh ke polisi. Kamu ceritakan apa yang dilihat sama si Langit ya. Yaudah, Ma, aku titip Langit ya. Kalau ada apa-apa kabarin aku. Pasti ya. Oke. Yaudah, kamu hati-hati ya. Kamu hati-hati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Emil. Udah, kenapa sih macet banget? Dari tadi kita nggak gerak-gerak loh. Iya, kayaknya ini karena jam pulang kantor juga kali. Ya, tapi jadi bosan banget. Kalau lagi macet kayak gini, bingung mau ngapain. Kamu aku nyalain. Aku setel musik aja ya. Nggak mau. Terus kamu apa? Atau kamu mau ngemil? Biar aku beliin di seberang jalan. Nggak mau, Mas. Kamu juga ya? Aduh, bingung juga ya. Ngadepin Bumil yang moodnya suka naik turun nggak tentu. Oh gini, kalau gitu kita main tebak-tebakan aja. Gimana? Tebak-tebakan apa? Begini, bumbu dapur apa yang suka ketawa? Bumbu dapurnya suka ketawa. Apa jahe, kencur? Salah. Terus? Kunyit? Salah. Terus apa? Masa nggak tahu jawaban? Nggak tahu. Temulawak. Apa sih temulawak? Wak. Garing banget. Kamu belajar dari mana sih itu? Dari Bowo. Oh, pantes. Satu lagi. Kenapa ginjal ada dua? Ya kan emang ada dua kan ginjal? Iya, tapi alasannya apa? Karena kalau yang satunya rusak masih ada satu lagi? Salah. Terus? Karena kalau cuma satu, itu bukan ginjal tapi ganjil. Bener kan? Mas, kamu garing banget sumpah. Tapi kan kamu ketawa. Iya sih. Iya, boleh lah, lucu. Boleh lah. Boleh. Sering kayak gini ya? Pokoknya kamu harus ketawa sampai nangis. Enggak segitu lucunya sih buat ketawa sampai nangis. Kamu tahu gak kenapa air mata warnanya bening? Karena air kan bening. Enggak salah. Terus? Karena kalau warnanya hijau, air maca.